Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video ini kawan-kawan, saya akan kembali memberikan ulasan dari partai Magician from Riga, Mikhail Tal, saat dia berhadapan dengan David Bronstein yang merupakan seniornya di Uni Soviet. Kali ini Mikhail Tal dan David Bronstein bertemu di URS Championship ke-24 di Moskow, Rusia tahun 1957. Partai ini adalah partai putaran ketiga yang mereka mainkan. Di sini nantinya kawan-kawan akan melihat bagaimana keseruan antara permainan Mikhail Tal dan David Bronstein, terutama pada permainan babak tengah. Nantinya kawan-kawan akan melihat pertempuran antara sepasang kuda dan sepasang gajah. Kira-kira manakah yang lebih kuat kawan-kawan? Apakah sepasang gajah atau sepasang kuda? Kita langsung saja kawan-kawan melihat permainan keduanya. Di sini Mikhail Tal memegang putih mengawali permainan dengan pion D4. David Bronstein membalasnya dengan pion C6. Pion C4, kuda F6, kuda C3 dan pion D5. Kita dapati di sini permainan dengan semi-slav defense. Mikhail Tal melanjutkan kuda F3. Apabila di sini hitam memainkan pion E6, permainan bertransposisi menjadi semi-slav defense. Tapi di sini David Bronstein memainkan pion G6. Permainan pun bertransposisi menjadi Granville defense. Mikhail Tal pukul pion D5 dengan pion C pukul pion D5 dan gajah F4 lanjut Mikhail Tal. Kuda hitam C6, pion E3 lanjut Mikhail Tal, gajah hitam ke G7. Di langkah berikutnya ini, putih mempunyai banyak pilihan untuk meneruskan langkahnya. Putih bisa memainkan pion H3, beteng A bergeser ke lajur C, ataupun gajah ke petak D3. Ini merupakan langkah-langkah pilihan bagi putih. Tapi di sini Mikhail Tal memainkan gajahnya ke E2. David Bronstein rokade pendek, begitu juga dengan Mikhail Tal. Bronstein melanjutkan kuda ke H5, menyerang gajah ke E5, menantang pertukaran gajah petak gelap. David Bronstein menolak pertukaran itu, memainkan pion F6. Sebuah hal yang biasa kawan-kawan apabila pemain menolak untuk bertukar gajah yang ada di pertahanan Fiacento seperti ini. David Bronstein menolak pertukaran, memainkan pion F6 untuk mengancam gajah. Gajah putih pun mundur ke G3. Coba kita mundur sejenak kawan-kawan. Apabila pada posisi seperti ini, hitam melakukan pertukaran kuda pukul gajah, pion akan pukul kuda. Dengan variasi ini, putih sangat diuntungkan, karena dengan adanya pion yang ada di petak E5 ini, putih bisa mendapatkan kontrol petak F6 serta petak D6. Sekaligus di posisi seperti ini, pion hitam yang ada di petak D5 ini mendapatkan dua ancaman dari perwira putih. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini kawan-kawan, David Bronstein mengantisipasinya dengan pion F6, gajah mundur ke G3, kuda hitam pukul gajah, pion H pukul kuda. David Bronstein melanjutkan pengembangan gajah ke E6, menteri putih ke B3 mengincar pion B7, di backup dengan kuda di A5, menteri ke B4, dan gajah ke F7. Coba perhatikan sejenak kawan-kawan. Mungkin keputusan David Bronstein menempatkan gajahnya ke petak F7 ini merupakan langkah yang kurang bagus. Akan tetapi kawan-kawan, langkah ini merupakan langkah terbaik di posisi seperti ini. Karena dengan menggeser gajahnya ke petak F7 ini, rencana ke depan bagi Bronstein mungkin akan mendorong pion di lajur E ini untuk maju ke depan. Walaupun untuk sementara gajahnya akan cukup pasif di petak F7 ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Mikhail Tal menggeser betengnya ke D1. Bronstein mendorong pion E6. Pion E4 lanjut Mikhail Tal menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak David Bronstein memainkan betengnya ke B8. Mikhail Tal menggeser menterinya ke A3, pion B5, pion B4 mengancam kuda, kuda ke C4 berbalik mengancam menteri, dan menteri pukul pion A7. Mikhail Tal mendapatkan satu pion atau unggul satu pion sementara
di langkah ke-19 ini. David Bronstein pun melangkahkan gajahnya ke E8, mencoba mengaktifkan kembali gajahnya. Setelah di peta F7 tadi merupakan peta yang cukup pasif bagi gajah peta terangnya. Dan di sini juga kawan-kawan, David Bronstein bersiap untuk menjebak Menteri Mikhail Tal. Bila tidak berhati-hati di posisi seperti ini, Menteri Putih akan jatuh di beberapa langkah berikutnya, yaitu dengan cara Beteng akan naik ke F7 untuk mengancam Menteri. Menteri Putih hanya mempunyai peta yang aman, yaitu peta C5. Akan tetapi di langkah berikutnya hitam bisa menggeser betengnya ke C8 atau menggeser gajah peta gelapnya ke peta F8. Oleh karena ada ancaman seperti ini kawan-kawan, Mikhail Tal memutuskan pukul kuda di C4 dengan gajah agar penjaga peta A3 serta peta A5 tereliminasi. David Bronstein tidak langsung pukul gajah putih, melainkan memainkan beteng ke F7 mengancam menteri ke A3, pion B pukul gajah. Mikhail Tal pukul pion D5, dipukul balik dengan pion, dan Menteri Putih ke B2, lanjut Mikhail Tal. David Bronstein melanjutkan langkahnya dengan pion G5, berencana untuk mendorong kembali pionnya untuk mengancam kuda. Mikhail Tal menggeser menterinya ke D2. Mikhail Tal mengorbankan pionnya yang ada di B4 ini untuk dipukul beteng. Mengapa Mikhail Tal mengorbankan pionnya kawan-kawan? Padahal pada posisi seperti ini, langkah terbaik bagi putih adalah memainkan pion A4. Dengan memainkan variasi ini, putih akan mempunyai dua pas pion yang cukup berbahaya ke depannya. Akan tetapi di permainan aslinya tadi, Mikhail Tal memainkan menteri ke D2, sehingga pion yang ada di B4 dipukul oleh beteng. Ini merupakan taktik dari Mikhail Tal. Mikhail Tal tidak ingin hitam mempunyai struktur pion pusat yang cukup kuat. Setelah ini, Mikhail Tal memainkan kuda pukul pion D5. Jika menteri hitam pukul kuda, menteri putih akan pukul beteng. Di sini, David Bronstein menggeser betengnya ke B8. Sekarang, Mikhail Tal kembali unggul satu pion atas David Bronstein. Mikhail Tal melanjutkan langkahnya dengan kuda ke E3. Beteng hitam ke C8 melindungi pionnya. Beteng putih ke C1 kembali memberi tekanan pion hitam C4. Di backup dengan beteng di C7. Beteng putih naik ke C3. Gajah hitam ke G6. Beteng putih ke C1. Kembali Mikhail Tal memberi tekanan pion hitam C4. Kembali di backup David Bronstein dengan gajah F7 dan pion D5. Mikhail Tal menutup diagonal peta terang bagi gajah hitam untuk membackup pion hitam C4. Tak mungkin lagi bagi hitam untuk mempertahankan pionnya. Oleh karena itu, David Bronstein memainkan gajah F8, berencana untuk mengancam beteng putih. Mikhail Tal mendorong pion A3, gajah hitam ke C5 mengincar kuda, beteng pukul pion, gajah pukul pion A3, dan Mikhail Tal memutuskan untuk bertukar beteng dengan David Bronstein. Coba perhatikan kawan-kawan, kita sudah di langkah ke-34. Kita sudah memasuki momen-momen yang cukup menarik kawan-kawan. Sampai langkah 34 ini, Mikhail Tal unggul satu pion atas David Bronstein. Akan tetapi, David Bronstein mempunyai sepasang gajah. Tentu dalam permainan terbuka, sepasang gajah cukup kuat daripada sepasang kuda. Apakah David Bronstein dapat memanfaatkan sepasang gajahnya ini? Kita lihat saja langkah-langkah berikutnya oleh David Bronstein. Kini giliran Mikhail Tal melangkah. Mikhail Tal memainkan menteri ke D4, menteri hitam ke C1 skat, raja ke H2, menteri hitam ke B2 mengajak untuk bertukar menteri. Sebuah keputusan yang logis bagi David Bronstein untuk bertukar menteri, karena dengan sepasang gajah tentu lebih kuat daripada sepasang kuda secara teori. Di sini Mikhail Tal menolak pertukaran menteri, menggeser menterinya ke E4, gajah hitam ke F8, kuda ke D4. Mikhail Tal mencoba mengorbankan pionnya di F2 ini untuk dipukul menteri. Akan tetapi, Bronstein tidak langsung pukul pion F2 ini, memainkan pion H5. Mikhail Tal melanjutkan langkah ke C2, menutup ancaman dari menteri hitam untuk pionnya yang ada di F2 ini.
Menteri hitam pun ke B7, kuda lompat ke D4, menteri kembali ke B2 untuk mengincar pion F2. Mikhail pun merelakan pionnya yang ada di F2 ini untuk dipukul menteri hitam. Mikhail lebih memilih langkah kuda ke E6, mengincar gajah petak gelap. Bronstein menerima pengorbanan Mikhail, menteri pukul pion. Kuda putih ke F5, pion H4 lanjut David Bronstein, kuda pukul gajah, pion pukul pion skak, raja ke H3, menteri hitam ke G1, raja putih pukul pion hitam, raja hitam pukul kuda, dan permainan diakhiri oleh Mikhail dengan menggeser menterinya ke E7 skak. Di sini David Bronstein menyerah. Coba kita lihat kawan-kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan dengan raja ke G8, menteri putih akan ke D8 skak, raja ke H7, menteri pukul pion F6, memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya di peta G7. Langkah ini sudah tidak bisa dibendung lagi oleh hitam. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini, David Bronstein menyerah di langkah ke-46 ini kawan-kawan. Itulah kawan-kawan permainan dari Mikhail saat berhadapan dengan seniornya David Bronstein pada kejuaraan URS Championship ke-24 di Moskow, Rusia tahun 1957. Kita ditunjukkan permainan yang cukup apik dari Mikhail. Walaupun secara teori tadi Mikhail kalah kualitas perwira. Mikhail mempunyai sepasang kuda melawan sepasang gajah dari David Bronstein, tapi David Bronstein tidak mampu memanfaatkan keunggulan perwiranya. Akhirnya Bronstein pun menyerah oleh Mikhail di langkah ke-46. Dan saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang masih setia nongkrong di channel Legenda Catur Dunia. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.